Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Sehat? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Sehat, Alhamdulillah ya. Bu. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus belajar, mencari ilmu, menggali ilmunya Allah gitu ya. Dan mudah-mudahan materi yang kita pahami hari ini, yang kita pelajari hari ini bisa diserap oleh otak dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum ke mata pelajaran inti ya, sebelum kita melakukan aktivitas belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi ibu mau sebelum berdoa atribut yang dikenakan, yang digunakan gitu ya, yang lagi dipakai dan juga barisannya itu harus dirapikan terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membereskan atau merapikan jajarannya. Kemudian atributnya juga yang pakai dasinya mencong-mencong boleh dibereskan terlebih dahulu. Yang pakai topi juga dibuka dulu ya. Karena kita ada di dalam ruangan ya, nggak panas. Oke. Kemudian kalau ada sampah di dalam kolong mejanya, harap dibuang terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Silakan. Oke, baik, sudah rapi ya. Sudah rapi. Tangannya diangkat. Kita berdoa dengan khusyuk kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa kita hari ini bisa memperlancar kita dalam aktivitas belajar gitu ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikutin Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li wa sadri yassir li amri wa yassir li wahlul amri uqdatam min lisani wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli ya fattah ya alim. Ya Fattah, Ya Iftah Alim. lana babana Iftah lana bil babana Qur'anil azim. bil Qur'anil azim. Nasrum minallah Nasrum minallah wa fathun qarib wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wa atlik bihi lisani wa shrah bihi sadri washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran ya, Ibu akan absen terlebih dahulu supaya Ibu tahu siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Nah, baik, sebelumnya ketika Ibu panggil namanya, nanti acungkan tangan dan yang laki-laki menyebutkan atau menjawab hadir dan yang perempuan menjawab hadir. Hadiro. Oke, betul ya. Baik, yang pertama Acep Lutfi Muhammad Arsa Hudaya, Hadir, Bu. Adinda Saskia, Hadira, Bu. Adinda Saskia Firyalda, Hadira, Bu. Ahmad Zaini, Hadir, Bu. Ainun Nadila, Hadira, Bu. Akmal Fauzi,
Hadir Bu. Alinda Nurfadilah Zain. Hadiro Bu. Alma Kholidah Mumtaz. Hadiro. Alia Sarah Samrati. Hadiro. Ada. Alifah Majidah Nuryadi. Hadiro. Dan yang terakhir Arya Dwi Nurinsan. Hadir Bu. Hadir. Oke, alhamdulillah ya semuanya hadir. Berarti semuanya sehat gitu ya. Baik, sebelum ke inti pembelajaran, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu ya tujuan kenapa sih kita harus belajar tentang materi hari ini gitu ya. Kenapa sih kita harus memperdalam ilmu ini gitu ya. Nah, pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan juga zina. Nah, tujuan yang pertama, anak-anakku sekalian diharapkan untuk mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan juga zina itu dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua juga apa sih tujuan untuk mempelajari materi pada hari ini itu supaya anak-anakku sekalian dapat menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan juga zina. Kemudian yang ketiga diharapkan bahwa anak-anakku sekalian untuk bisa menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran Surat An-Nur ayat 2. Ini tentang pergaulan bebas dan juga zina. Nah, kemudian yang keempat, diharapkan anak-anakku sekalian untuk bisa membaca dengan benar Quran Surat Al-Isra ayat 32 tadi dan juga Quran Surat An-Nur ayat 2. Tujuan yang kelima, anak-anakku sekalian diharapkan agar mampu atau bisa menghafal Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran Surat An-Nur ayat 2 ini. Kemudian yang terakhir, yang keenam ya, yang terakhir, anak-anakku sekalian diharapkan mampu untuk menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian atau fahisyah gitu ya, kekejian atau fahisyah yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk atau sabila gitu ya, sabila sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran Surat An-Nur ayat 2 gitu ya. Oke, baik, karena materinya tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina ya, kita perlu mengetahui bahwa pada hakikatnya Allah itu menciptakan cinta, bahwa cinta itu fitrah gitu ya. Allah itu menciptakan laki-laki, Allah itu menciptakan perempuan, itu tujuannya untuk dipasangkan, atau manusia itu diciptakan berpasang-pasangan laki-laki dengan perempuan gitu ya. Allah itu menciptakan segala sesuatunya dengan berpasang-pasangan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Dan ada laki-laki, pasti ada perempuan gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kita menjadikan fitrah cinta ini sebagai sesuatu yang buruk. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita tahu bahwa cinta itu fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus menjaga fitrah tersebut. Kita harus mewujudkannya dengan jalan yang benar. Maksudnya apa? Laki-laki dan perempuan itu diberikan rasa kasih sayang dan cinta itu dengan cara pernikahan gitu ya, tidak dengan selain itu. Maksudnya ketika kita ada tuh misalkan ya, apalagi di umuran kalian yang berapa tuh, 16-17 ya, 16-17 tahunan, sedang masanya puber gitu ya, sedang masa-masanya ingin merasakan cinta gitu ya, merasakan cinta. Memang fitrah cinta ini merupakan sesuatu yang normal gitu ya. Misalkan laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, tapi jangan disalahgunakan. Jangan sampai, Bu, aku mah menyukai si Anu, aku pacaran, tapi niat aku pacaran untuk memperbaiki ibadah aku, untuk memperbaiki kebaikan-kebaikan aku kepada Allah gitu misalkan ya. Itu jangan sampai seperti itu, karena tidak ada yang namanya pacaran secara Islami, tidak ada gitu ya. Namanya pacaran aja gitu. Kemudian kalau memang kita menjadikan pacar kita misalkan ya sebagai acuan kita, sebagai motivasi kita beribadah, itu tidak akan
bisa gitu, tidak akan mampu, karena namanya hubungan, namanya kita pacaran itu akan ada putusnya, betul atau enggak? Betul, Bu. Betul ya kan? Betul. Ketika kita berpacaran ada putusnya, berarti nanti ketika sudah putus itu kita ibadahnya seperti apa? Pasti ya, ketika kita melaksanakan ibadah itu bukan karena Allah tapi karena si dia gitu ya. Ketika kita putus nanti tidak akan lagi seperti seistiqomah ketika dia dekat dengan si dia gitu ya, pasti akan jauh lagi kepada Allah gitu ya. Makanya lakukan segala sesuatu terutama ibadah itu karena Allah, bukan karena si dia gitu ya. Baik, nah itu hanya awalan saja gitu ya. Si ibu mah ngomongin tentang pacaran, iya, karena memang masa-masanya zamannya umur kalian itu ya seperti itu gitu ya. Ibu sangat mewajarkan gitu ya, bukan maksud mewajarkan untuk pacaran, maksudnya mewajarkan bahwa kalian suka dengan lawan jenis itu wajar, tapi bagaimana caranya memfokuskan fitrah cinta itu kepada yang baik. Jadi bagaimana kita menjaga fitrah cinta kita. Kita boleh suka sama laki-laki tapi tidak boleh sampai ke pacaran, tidak boleh sampai berdekat-dekatan, apalagi sampai ke pergaulan bebas dan juga zina gitu ya. Itu yang nantinya akan masuk ke materi kita hari ini gitu ya. Nah baik, sebelumnya ibu ada tayangan video, nanti kita sama-sama lihat terlebih dahulu ya videonya. Ini tidak panjang durasinya, boleh kalian simak terlebih dahulu di slideshow-nya. Boleh. Kau janjikan surga tak pasti berlabuh. Haruskah ku anggap takdir terjeratku dalam dosa di balik simfoni cinta? Tak sepenuhnya salahmu, hatiku lemah jauh darinya, menahan takdir kedatanganmu bukan kuasaku. Meski kadang tak rela, cintamu seharusnya terlambat. Pada siapa hati kan halal, Tuhan yang tahu. Tak pasti berlabuh. Haruskah ku anggap takdir terjeratku dalam dosa di balik simfoni cinta? Tak sepenuhnya salahmu, hatiku lemah jauh darinya, menahan takdir kedatanganmu bukan kuasaku. Meski
Nah, dari video yang sudah kita lihat ya, yang Ibu sampaikan tadi videonya, itu berawal dari ketertarikan antara laki-laki dengan perempuan, yang ujung-ujungnya ditanya ya, laki-lakinya bertanya namanya siapa, kenalan, dimulai dari kenalan, kemudian saling suka, berpacaran gitu ya. Nah, itu sesuatu yang nantinya akan mendekatkan kalian kepada berzina gitu ya, berani menyentuh, berani menggenggam gitu ya, yang awalnya hanya melihat lirik-lirikan gitu ya, hanya lirik-lirikan, kemudian dekat-dekatan, genggam tangan, dan nauzubillah, kalau memang dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa jadi sampai ke perbuatan zina itu, ke seksual gitu ya, tindakan seksual itu sebetulnya sesuatu yang harus kita tahan gitu ya, harus kita tahan, karena itu adalah sesuatu atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh setan yang mengganggu kita supaya kita cinta-cintaan, supaya kita berpacaran, yang ujung-ujungnya nantinya kita berpegangan tangan, kemudian berpelukan gitu ya, kemudian sampai ke seks. Itu nauzubillah min dzalik. Ibu sangat menyayangkan apabila ada pemuda zaman sekarang yang masih tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sampai ke perzinahan gitu. Nauzubillah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian jangan sampai ya, ketika ada laki-laki yang gombal, kamu cantik banget, kamu mau nggak jadi pacar aku? Jangan ya, itu adalah tipu muslihat daripada setan ya, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari video yang tadi sudah disampaikan, yang tadi sudah ditayangkan? Iya, boleh. Siapa? Namanya siapa? Oke, Alma Khalidah Mumtaz ya, boleh bertanya. Apa pertanyaannya, Alma? Bu, boleh gak sih kita berdekatan sama laki-laki tapi kita gak pacaran, Bu? Oke, pertanyaannya, Ibu boleh gak ya intinya, boleh gak kita berdekatan dengan laki-laki atau lawan jenis tapi tidak terikat pacaran? Oke, Ibu akan bahas ya. Maksud dari berpacaran di sini itu kan pasti ya, ketika kita berpacaran itu akan lupa dengan batasan-batasan yang dilarang oleh agama Islam. Betul ya. Laki-laki dan perempuan itu boleh saling berdiskusi, bisa saling berbaur, tapi atas dasar agama. Maksudnya kita membutuhkan, laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan juga membutuhkan laki-laki. Tapi jangan sampai kita lupa dengan batasan-batasan agama tersebut. Jadi intinya boleh kita dekat dengan laki-laki. Maksudnya dekat di sini kita berbaur dengan untuk seperti berdiskusi, mendiskusikan sesuatu, memecahkan masalah gitu ya, itu boleh. Tapi kalau misalkan kita dekat dengan laki-laki, misalkan nih Alma dengan misalkan dengan Acep, itu memang tidak ada status pacaran, tidak ada hubungan pacaran, tapi dekatnya ini bisa sampai ke berpegangan tangan, berpelukan, apalagi sampai seks. Itu sama saja gitu ya, 11-12 dengan pacaran. Makanya tidak boleh. Intinya boleh berdekatan, boleh saling berbaur, berdiskusi, tapi kita harus tahu batasan-batasan dalam beragamanya gitu ya, karena kita kan agama Islam ya, umat Islam, jadi harus tahu batasan-batasan di mana kita menghadapi atau berbaur dengan laki-laki, yang laki-laki berbaur dengan perempuan gitu ya. Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, jadi kita simpulkan ya dari tayangan video yang sudah tadi disampaikan. Itu di sini kita harus menahan sebisa mungkin hawa nafsu kita ya, menahan hawa nafsu kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan juga perbuatan zina tadi gitu ya, yang dimulai dari kita berkenalan,
kemudian saling kenal dekat, saling suka, berpacaran, kemudian tidak mengetahui batasan-batasan gitu ya antara laki-laki dengan perempuan, yang ujung-ujungnya alhamdulillah di ujungnya diceritakan bahwa si laki-laki dan perempuannya itu bertaubat gitu ya. Maka ketika kita khilaf gitu ya, tapi jangan disengaja untuk melakukannya gitu ya, tapi ketika kita khilaf maka segeralah bertaubat gitu ya, segeralah bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Gitu. Oke, kita ke inti pembelajaran ya tentang menjauhi pergaulan bebas dan juga zina. Oke, di sini ada yang tahu pengertian daripada zina itu sendiri? Acungkan tangannya. Oke, nggak usah malu-malu ya, nggak usah malu-malu. Oke, siapa? Adinda boleh. Zina itu dilarang oleh agama, Bu. Bagus. Oke, betul ya. Zina itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah, zina ini adalah hubungan badan atau seksual, tapi tidak tidak sesuai dengan agama. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita sudah menikah, nah melakukan hubungan seksual itu boleh, tapi ketika belum menikah dan melakukan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan itu disebut dengan zina gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat menekankan dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Isra ayat 32 ini bahwa umat Islam itu tidak boleh mendekati zina. Karena apa? Karena mau tidak mau nanti ketika kita sudah berani mendekati zina, maka setan itu akan terus menekan, akan terus mempush diri kita untuk melakukan itu gitu, melakukan hal tersebut gitu, perlakuan keji tersebut gitu ya. Karena setan itu sangat senang ketika kita melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Makanya Allah sangat menekankan bahwa jangan mendekati zina gitu ya. Jangan mendekati zina. Nah, hukum zina sendiri itu betul ya tadi yang dikatakan oleh Adinda, itu dilarang oleh agama gitu ya. Hukumnya haram. Maka tidak boleh ya, tidak boleh kita mendekati zina, tidak boleh kita sampai melakukan zina gitu ya. Nah, di sini ada dua kategori zina. Yang pertama zina muhsan, yang kedua zina ghair muhsan. Ada yang tahu apa zina muhsan dan juga ghair muhsan, apa perbedaannya? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Nah, oke, ibu akan jelaskan ya. Zina muhsan itu adalah pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah nikah gitu ya, sudah pernah nikah sebelumnya. Nah, hukuman tersebut hukuman terhadap pezina tersebut atau zina muhsan ini adalah didera 100 kali dan dirajam gitu ya, dirajam atau dilempari batu gitu ya, sederhana sampai meninggal. Itu zina muhsan. Kemudian yang kedua zina ghair muhsan. Zina ghair muhsan itu adalah pezina yang masih lajang atau belum menikah gitu ya, belum pernah menikah sebelumnya, dan hukumannya itu adalah didera 100 kali dan juga diasingkan selama 1 tahun. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Itu dijelaskan dalam Al-Qur'an hukum tentang pezina dan juga pembagian zina tadi yang muhsan dan juga ghair muhsan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tayangan ayat Quran surat Al-Isra ayat 32. Anak-anakku sekalian bisa lihat di PPT ya yang ibu tayangkan. Ya, ibu bacakan terlebih dahulu ayatnya ya. Nanti anak-anakku sekalian membaca setelahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan juga jalan yang buruk gitu ya. Silakan anak-anakku sekalian dibaca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila.
Ada yang berani membacanya satu orang sendirian ya? Siapa? Alia Bu. Alia, Sarah, Samrati, silahkan. Wala taqrabuz zina innahu kana Fahisyatan wa sa'a sabila, gitu ya. Bagus. Oke. Setelah kita tahu Quran surat Al-Isra ayat 32 ini, kita tahu bahwa dalam ayat ini, dalam Quran surat Al-Isra 32 ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh gitu ya mendekati zina. La taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila, gitu ya. Tidak boleh tidak boleh mendekati zina, dan menjelaskan bahwa zina itu merupakan sesuatu yang keji dan juga jalan yang buruk. Makanya Allah menyuruh kita untuk menjauhi zina, gitu ya. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya, yakni Quran surat An-Nur ayat kedua ya. Sebelumnya Ibu akan bacakan terlebih dahulu, nanti semuanya membaca sama-sama ya setelah Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajliduhu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabuhuma ta'ifatum minal mu'minin. Gitu ya, silakan dibaca sama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajliduhu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafa'tum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabuhuma ta'ifatum minal mu'minin. Ada yang berani membaca artinya? Oke, Arya, boleh? Pezina perempuan dan pezina laki-laki, adalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ya, bagus ya. Itu dua ayat tentang menjauhi menjauhi pergaulan bebas dan juga zina ya. Oke, selanjutnya berkelompok ya, satu bangku satu. Jadi teman sebangkunya menyimak temannya lagi. Jadi misalkan tadi Alifa yang membaca, Adinda yang berkomentar, kemudian Adinda yang membaca, Alifa yang berkomentar, gitu ya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya, 10 menit untuk menghafalnya terlebih dahulu. Oke, setelah kita tahu bahwa ayat tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina ini Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga An-Nur ayat 2, nanti anak-anakku sekalian di rumah tugasnya untuk mencari ayat-ayat lain yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan juga zina selain Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran surat An-Nur ayat 2 ya. Oke, mungkin hari ini dicukupkan sekian ya materi tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan juga zina. Mudah-mudahan semuanya bisa menyerap dengan baik, dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, dalam kehidupan nyata. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian tidak puas dalam pembelajaran hari ini gitu ya, sehingga anak-anakku sekalian di luar nantinya mencari referensi lain tentang perbuatan zina ini. Jadi tidak sekadar di sekolah saja belajar dengan ibu saja gitu ya, tapi di luar juga tetap belajar tentang zina ini gitu ya. Oke, mungkin dicukupkan sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada salahnya dari ibu dan lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan gitu ya, selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan. Karena pelajarannya sudah selesai, anak-anakku sekalian diharapkan untuk membaca doa setelah belajar terlebih dahulu ya.
Udah dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.